Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kakak-kakak asisten dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini kami kelompok 3 mata kuliah MPK kelas 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami terkait proyek jembatan Teluk Kendari. Sebelumnya dijelaskan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Anggota kelompok 3 ini terdiri dari Nita Ivana, Rizal Maulana, Rosa Devi, dan Hafid Setiawan. Sebelum membahas analisis, akan kami jelaskan latar belakang tugas besar kami terlebih dahulu. Di sini kami menganalisis proyek jembatan Teluk Kendari yang merupakan jembatan jenis cable stay yang terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tentunya karena mega proyek diperlukan metode-metode yang kompleks untuk melaksanakan suatu pekerjaan khusus. Kami akan memilih 2 jenis pekerjaan, kemudian dari masing-masing pekerjaan akan kami cari beragam metode untuk kami evaluasi mana yang terbaik. Tujuan dari tugas besar ini adalah untuk menentukan produktivitas, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk masing-masing metode. Untuk selanjutnya kami analisis dan kami dapatkan hasil metode yang terbaik untuk pekerjaan yang kami pilih. Selanjutnya akan dijelaskan metode pekerjaan yang dipilih oleh teman saya. Untuk metode pekerjaan yang dipilih pada proyek jembatan Teluk Kendari ini ada pekerjaan pengeboran dengan membandingkan antara metode auger dengan metode RCD, lalu ada pekerjaan pengecoran dengan membandingkan antara metode dengan concrete pump dan metode dengan lifting core. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran ditinjau merupakan pekerjaan pengecoran pada pile cap. Karena pekerjaan ini dilakukan di tengah laut, maka terdapat keterbatasan kapasitas maupun lahan. Oleh karena itu, pekerjaan dibagi menjadi 4 tahap dengan total volume sebesar 3.636 meter kubik. Selanjutnya akan dilakukan analisa pengecoran dengan menggunakan concrete pump. Pengecoran dengan concrete pump ini melibatkan 4 alat berat, yaitu untuk pengangkutan material menggunakan wheel loader, kemudian pembuatan beton ready mix menggunakan witching plant, kemudian pengangkutan beton ke lokasi pengecoran dengan menggunakan truck mixer, dan yang terakhir pekerjaan pengecoran itu sendiri menggunakan concrete pump. Untuk kapasitas dan waktu siklus masing-masing alat dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan produktivitas masing-masing alat yang membutuhkan data waktu siklus maupun kapasitas, juga faktor-faktor efisiensi lainnya. Didapatkan produktivitas loader sebesar 290 meter kubik per jam, batching plant sebesar 11,12 meter kubik per jam, truck mixer sekitar 10 meter kubik per jam, dan concrete pump sebesar 26,509 meter kubik per jam. Selain itu, dilakukan juga analisis kebutuhan biaya harian. Analisis kebutuhan biaya ini mencakup biaya sewa, dikarenakan asumsi seluruh alat menggunakan sewa. Selain itu, dilakukan analisis biaya operasional lainnya. Untuk wheel loader dibutuhkan biaya sekitar 3 juta rupiah, batching plant sekitar 3.800.000 rupiah, untuk truck mixer sebesar 3.380.000 rupiah, dan concrete pump sekitar 3.500.000 rupiah. Dari perhitungan-perhitungan produktivitas maupun kebutuhan biaya yang telah dilakukan, akan dilakukan analisa kombinasi untuk mendapatkan kombinasi yang optimum dari segi biaya maupun waktu penyelesaian. Didapatkan kombinasi yang dipilih seperti tabel yang tertera di bawah, yaitu 1 buah loader, 3 buah batching plant, 1 buah concrete pump, serta 3 buah truck mixer. Dengan produktivitas penentu, yaitu produktivitas concrete pump sebesar 26,509 meter kubik per jam, dengan waktu penyelesaian yang dibutuhkan sebesar 138 jam, dan kebutuhan biaya sekitar 480 juta rupiah, yang mana biaya ini termasuk biaya mobilisasi alat. Kombinasi ini dipilih berdasarkan waktu pengerjaan serta biaya yang dianggap optimum. Selanjutnya akan dijelaskan pekerjaan pengecoran dengan menggunakan lift core. Pada pekerjaan pengecoran dengan menggunakan lift core, di sini siklus pekerjaannya masih sama dengan pengecoran menggunakan concrete pump. Yang membedakan adalah alat yang digunakan pada proses pengecoran, yaitu digunakan mobile crane dengan model TRX RT130 dan dibantu dengan concrete bucket Kerburu 413G. Di slide ini tertera kapasitas dari masing-masing alat dan juga waktu siklus dari masing-masing alat tersebut. Kemudian akan dilakukan perhitungan produktivitas dari masing-masing alat. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel yang tertera, yaitu waktu siklus dari masing-masing alat. Kemudian dari waktu siklus dari masing-masing alat, dapat dihitung produktivitas dari masing-masing alat dengan mengalikannya menggunakan faktor-faktor efisiensi dari masing-masing alat. Diperoleh produktivitas dari wheel loader sebesar 290 meter kubik per jam, produktivitas dari batching plant 11,12 meter kubik per jam, produktivitas dari truck mixer sebesar sekitar 10 meter kubik per jam, dan untuk membubarkan dan bucketnya 73,61 meter kubik per jam. Selanjutnya dilakukan analisis biaya harian. Di sini diasumsikan bahwa peralatan yang digunakan disewa dalam pelaksanaan proyek, dan diperoleh untuk biaya harian wheel loader sebesar Rp3.015.000 dan untuk batching plant Rp3.800.000. Untuk alat berat selanjutnya yaitu truck mixer, untuk biaya hariannya Rp3.380.000 dan mobile crane dan bucketnya Rp4.810.000. Selanjutnya dari analisis biaya dan produktivitas yang telah dilakukan perhitungan kombinasi dari masing-masing kemungkinan yang dapat dilakukan di lapangan. Di sini diperoleh untuk kombinasi yang paling optimum dari segi biaya dan juga waktu penyelesaiannya, yaitu pada penggunaan 1 buah loader, 3 buah batching plant, 3 buah truck mixer, dan 1 buah mobile crane dan bucket. Di sini produktivitas penentunya adalah produktivitas dari truck mixer dengan produktivitas 29 meter kubik per jam, dengan waktu pengerjaan 125 jam. Dan biaya totalnya setelah ditambahkan dengan mobilisasi alat yaitu sebesar Rp474 juta. Selanjutnya akan dijelaskan tentang metode pengeboran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengeboran. Sebelumnya, untuk metode pengeboran ini kami analisis berdasarkan pekerjaan 1 bore pile. Nah, untuk pekerjaan 1 bore pile ini dapat diketahui kedalaman dan diameter lubang sebesar 60 meter dan diameter lubang 2 meter untuk pekerjaan bore pile di pile pada pylon. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengeboran RCD.
Untuk pemakaian alat, kami rencanakan menggunakan RCD untuk pengeboran, untuk pemasangan tulangan dan pipa training menggunakan crawler crane, dan pemindahan tanah menggunakan ekskavator dengan data alat dan karakteristik alat dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, setelah kami menentukan pemakaian alat, kami akan memperhitungkan produktivitas alat. Seperti biasa, setelah menentukan volume, kami tentukan waktu siklus untuk masing-masing pekerjaan dengan melihat jurnal dan materi yang pernah disampaikan. Dan dari hasil perhitungan kami didapat bahwa produktivitas untuk alat RCD sebesar 0,052 meter kubik per menit, untuk crawler crane sebesar 1,5 meter kubik per menit, dan untuk ekskavator yang dihubungkan dengan RCD itu adalah 0,5 meter kubik per detik. Setelah menentukan produktivitas, barulah kami menentukan analisis biaya per jam untuk masing-masing alat. Kami asumsikan semua alat disewa dan memerlukan operator untuk pengoperasian, serta untuk masing-masing alat diperlukan biaya bensin, biaya pelumas, biaya hidrolik, dan biaya lainnya yang spesifik untuk alat. Nah, kami dapat untuk biaya penggunaan alat RCD itu adalah sebesar 430.000 per jam, untuk crawler crane sebesar 791.000 per jam. Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk alat ekskavator, dan dari analisis dapat bahwa hasilnya adalah sebesar 4,2 juta per jam. Setelah itu kami rekapitulasi hasilnya, dapat dilihat bahwa pada rekapitulasi RCD memiliki produktivitas terkecil, maka untuk penentuan kombinasi kami tentukan berdasarkan jumlah RCD dengan crawler crane dan ekskavator masing-masing satu, dan dengan asumsi bahwa keterbatasan wilayah untuk pengeboran pada pile di daerah pylon, maka kami membatasi RCD sebesar 2 buah, sehingga dapat kombinasi 111 dan 211. Dipilih bahwa dalam melakukan perhitungan analisis biaya dan waktu, didapat kombinasi 211 memberikan biaya terkecil dengan waktu pengerjaan yang terkecil juga. Selanjutnya akan dijelaskan metode selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya, pengeboran dengan metode auger dengan volume pekerjaan yang sama, yaitu 188,5 meter kubik. Dengan perbedaannya di sini adalah alat yang digunakan pada pengeboran, yaitu menggunakan mesin auger dengan spesifikasi dari mesin auger sendiri itu adalah Sany SR360, RC8 360 kN di Lingwix, dan spesifikasi alat-alat lainnya sama dengan metode RCD sebelumnya. Dapat dilihat pada layar untuk spesifikasi dan alat-alat yang digunakan lainnya. Selanjutnya, menentukan produktivitas alat pada mesin auger dapat dilihat yaitu dengan cara membagi volume pekerjaan dengan cycle time-nya, sehingga untuk masing-masing alat diperoleh produktivitasnya untuk mesin auger itu sebesar 0,075 meter kubik per menit. Lalu untuk crawler crane sama dengan metode RCD sebelumnya, dan untuk ekskavator juga sama yaitu sebesar 0,77 meter. Dilakukan analisis biaya pada masing-masing alat dengan mengasumsikan mesin auger ini juga yang digunakan merupakan mesin yang disewa, sehingga diperoleh biaya total untuk mesin auger itu sendiri sebesar 3,4 juta per jam, untuk ekskavator sebesar 4,2 juta per jam, dan untuk crawler crane sebesar 791.000 per jam. Dari analisis biaya yang telah dilakukan, selanjutnya akan ditentukan kombinasi yang sesuai pada kondisi lapangan dari proyek tersebut dengan asumsi adanya keterbatasan ruang pada pembangunan proyek tersebut, maka dipilih kombinasinya itu hanya sebatas sampai 211. Dari kombinasi 111 dan 211 ini selanjutnya akan dipilih kombinasi 211 karena dari segi waktu dan juga harganya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi di bawah ini, sehingga kombinasi auger itu 211 dipilih yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan komparasi tiap metodenya. Dari analisis yang telah dilakukan, maka akan dilakukan komparasi untuk masing-masing pekerjaan dengan metode alternatif yang telah kami tinjau sebelumnya. Untuk metode untuk pekerjaan pengecoran, di sini biaya dari concrete pump itu cenderung lebih mahal dan lebih lama penyelesaian waktunya. Dan namun dari segi pelaksanaan di lapangannya, di sini dapat diketahui bahwa untuk penggunaan lifter sendiri memiliki kecenderungan tingkat risiko yang lebih tinggi. Dan dari segi efektivitas pengoperasiannya, mobile crane itu lebih membutuhkan banyak manuver, hook, dan boom dalam memindahkan konkret bucket, namun juga lebih mudah dalam pengisian cor beton ke bucketnya. Dan dari segi kualitas betonnya, penggunaan concrete pump akan membantu dalam mengurangi risiko terjadinya beton membeku. Dan dari segi praktikalnya sendiri, concrete pump lebih sering digunakan pada pengecoran di tengah laut, sehingga memudahkan pemahaman pekerjaan di medan yang dilakukan. Kemudian dari pekerjaan yang kedua, yaitu pengeboran, untuk kedua metode yang dibandingkan, yaitu auger dan RCD, pekerjaan RCD cenderung membutuhkan biaya yang lebih sedikit, sedangkan untuk waktu pekerjaannya auger lebih unggul dengan pekerjaan lebih cepat. Dari segi aksesibilitas, RCD desain untuk dapat melakukan pengeboran untuk tanah yang berada di bawah permukaan air. Dan kemudian untuk dari segi pengoperasian alatnya, bor RCD lebih efektif dibandingkan dengan metode auger. Untuk dari segi praktikalnya, RCD lebih baik dibandingkan metode auger dikarenakan metode RCD sering digunakan sehingga memudahkan pemahaman pekerjaan di medan yang dilakukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari analisis kami. Berdasarkan perhitungan serta analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 6 poin seperti tertera di layar. Untuk pekerjaan pengecoran pile cap menggunakan concrete pump, didapatkan nilai produktivitas, waktu pengerjaan, serta biaya seperti tertera di layar. Begitu pula dengan metode lifting cor. Berdasarkan nilai-nilai di atas, dapat direkomendasikan pekerjaan pengecoran pile cap pada proyek Jembatan Teluk Kendari menggunakan metode concrete pump, karena waktu pengerjaan yang lebih unggul serta selisih biaya yang dapat ditoleransi. Hal itu juga ditinjau berdasarkan segi kemudahan pelaksanaan di lapangan, metode concrete pump dianggap lebih mudah dan lebih efektif untuk dilakukan.
Selanjutnya, untuk pekerjaan pengeboran menggunakan metode RCD, nilai produktivitas, waktu pengerjaan, serta biaya yang dibutuhkan dapat dilihat seperti nomor 4 di layar. Begitu pula dengan menggunakan metode Auger seperti tertera di nomor 5 di layar. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, direkomendasikan penggunaan metode RCD pada pekerjaan pengeboran proyek jembatan Teluk Kendari berdasarkan tinjauan segi ekonomi serta kemudahan pelaksanaan di lapangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang jelasnya pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, malam, atau pagi.